Sampai jumpa kembali ini ternyata. Setelah sekian lama tak hadir bersama. Bisa nggak sih manusia hidup tanpa gadget sekarang? Saya pikir nggak bisa, karena sudah terlanjur ketergantungan. Jadi kalau seandainya dibikin seperti corona gitu kan, lockdown gitu. Jadi sudah tidak ada internet lagi di dunia itu. Bagaimana cara komunikasinya coba? Mungkin kembali ke zaman dahulu, ambil bertolak-tolak. Halo. Seperti itu kayaknya. Gimana, masuk akal nggak? Buat aku yang plastik ya. Kalau yang kaca kan nggak bisa. Tapi permasalahannya, kalau saya di sini, antum di sana, Kurang panjang ya talinya. butuh berapa meter tali itu? Takut banyak orang yang kesandung gara-gara tali yang berkepanjangan. Betul. Ya intinya sulit ya cari alat komunikasi selain gadget itu ya. Benar. Nggak bisa, zaman sekarang itu nggak bisa terlepas. Jangankan kita, bro, ada bocil-bocil cilik Oke. tiap hari tanpa gadget nangis. Oke. Ini kita bicara manusia. Kalau pindah ke hewan sebenarnya, kucing itu apakah ada kerabat yang sebenarnya tinggal di Arab Saudi, satunya di Eropa gitu, ada nggak ya kira-kira? Ada. Cara komunikasinya? Mungkin lewat batin. Batinnya kuat ya. Manusia mungkin batinnya lebih kuat dari itu sebetulnya. Benar. Ngomong-ngomong ini cerita mengalir aja. Ada teman saya pagi-pagi Nah, terus. keluar dari kamar. Kebetulan saya tadi berkunjung ke rumah mereka. Keluar dari kamar bilangnya lapar. Lapar ya. Masuk ke dapur. Bro, makan bro. Tenang, masih kenyang. Antum bilang kenyang gitu. Ini manusia apa hewan sih sebenarnya? Kenapa gitu? Bilang ini bro, yang unik ini, yang lucu ini. Oke. Saya juga makan nggak mau. Ah, Giliran saya mau makan, ikut makan. dia nempel. Pertama, satu piring. Oke. Kedua, nambah lagi 2 piring. Lagi 3 piring. Ini bisa dibilang manusia apa hewan? Separuh-separuh mungkin lah. Tapi kejadian itu sama, ada kejadian juga tadi. Yang kebetulan memang lapar dia. Jadi kita sedang sarapan bersama. Salah satu teman kita datang ikut nimbrung, "Yuk sarapan bro," gitu kan. Itu di dapur ada beberapa menu. Ternyata dia melihat nasi goreng tertarik. Pas dicium katanya, nasi gorengnya sudah apa? Gak enak atau Ya, bau? ya sudah inilah sudah. Gak layak dimakan. Akhirnya keluar lagi dia dari dapur. Nasi gorengnya sudah rusak katanya. Nah, kebetulan saya juga sedang makan nasi itu, nasi yang sama. Padahal nasi yang lu makan nggak masalah kan? Nggak ada masalah. Cuman hanya tinggal digoreng kembali, ditambah garam sama kecap ya, sama kecap. Jadilah gitu kan. Saya sampaikanlah ke orang itu untuk melakukan hal yang sama. Dipikir-pikir ini gua lapar. Tapi kalau nyium nasi goreng bau gitu. Ya terpaksa lah dicoba digoreng kembali. Ternyata kemakan juga dengan alasan sama-sama sakit perut ya mending diisi dulu gitu kan. Tapi bro. Orang seperti itu biasanya terlalu banyak acting. Gitu ya. Biar apa? Pada akhirnya biar ada yang goreng. Iya. Masa kan ya. Biar ada yang bantuin gitu ya. Orang-orang kayak gitu, masya Allah, akalnya itu sudah di atas rata-rata. IQ-nya ya. IQ-nya. Masuk akal. Jadi orang-orang kayak gitu itu yang kelihatannya tidak paham apa-apa, tapi sebenarnya lebih dari kita ya. Karena Soeharto. Ya. Saya mau tanya, bro, sejak kapan tuh pakai kupluk kayak gitu? Sebenarnya saya kurang suka berhubung kita menyesuaikan cuaca suasana. kita
berada kita itu di mana gitu. Oh, oke. Sekarang kita sekarang alhamdulillah ada di Rusia. Saya juga nggak nyangka ketemu sama antum. Iya. Ya, ini karena kepanasan saya. Di tempat saya itu kebetulan panas. Nah, saya ngomongin antum, katanya antum dingin di situ. Separuh. Apa? Separuh. Ya, jadi saya ikut nimbrung ke sini kan untuk ternyata teman-teman tempat yang kita tempati saat ini memang sangat dingin dan rekomendasi banget ya, recommended ya buat siapa saja yang ingin ngadem lah. Cuman perlu diketahui hampir 3 hari ini belum mandi sama sekali. Mungkin karena faktor itu, bro. Ya, tapi kalau dingin gini walaupun nggak mandi nggak kecut-kecut banget lah. Yang penting kita itu jangan selalu kumpul sama teman kita itu. Sudah lama kita itu gak ketemu kan? Oh iya. Kayaknya dia bilang kemarin itu 2 hari yang lalu kan tanya sama saya. Bro, lu di mana? Kebetulan saya di Rusia. Langsung dia jawab, saya khawatir dia tuh nyusul. Ternyata mau nyusul dia. Oh, nyusul ke sini? Mungkin sore dapat nyampe. Nanti kita lah. Ingat gak lo, teman kita? Oh iya. Si Korsip. Oke. Sebelum maghrib mau datang. Ya, kita video itu nanti. Iya. Tunjukin dong. Tapi memang dia, masya Allah, setia kawannya. Jangankan disuruh di air, ya kan? Iya. Sebentar. Jangan ketawa dulu, saya nggak tahu ceritanya. Kok ketawa dulu? Jangankan beli air. Beli apa? Mumpah ternyata. Berangkat dia. Emang setia kawan. Sangat. Makanya dia bakalan nyusup kita nanti. Insyaallah jam 3 sebelum maghrib pokoknya dia udah landing di situ. Jadi kita harus maklumi kenapa kawan kita itu tidak mandi. Karena padat programnya. Program Satunya nyuruh demi kesulitan pertemanan dan persahabatan. Saya kembali lagi ke kostum yang antum pakai ya. Kita bicara kostumnya, outfit ya. Sebenarnya manusia itu kadang-kadang kalau di kampung kita ya di Indonesia itu sangat terlalu sempit memandangnya. Padahal kan kalau kita di Eropa gini kan keren lah ya pakai gini karena dingin gitu kan. Nah kalau di kampung kita di Indonesia itu orang pakai gini ini hanya 2. Kalau bukan tukang begal, tukang villa. Nah itulah perbedaannya saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, terutama di kampung ini, berbicara di kampung kita. Ya intinya lah kita harap maklumi lah. Dengan standar pemikirannya saudara. Ya betul, dengan segala keterbatasannya. Makanya kita mengadakan podcast ini secara tidak langsung untuk memberi edukasi lah agar teman-teman atau orang-orang di sana itu lebih leluasa memandang sesuatu. Begitu. Jadi kalau kemarin kita itu seperti yang di episode sebelumnya kan antum ini berangkatnya dari Satpol PP kan ya? Itulah derajat manusia, gak bakalan bahasa simpelnya itu kita nggak tahu nasib seseorang. Saya berangkat mulai dari Satpol PP, alhamdulillah ketemu ya itulah yang kemarin kita ceritakan. Siapa namanya? Haji Bahrawi. Haji Bahrawi sama satunya Haji Sayati. Antum udah berapa bulan sudah lupa, bro? Iya. Haji Bahrawi sama Haji Sayati ini sangat berjasa pada kita. Cuman yang kadang-kadang sih yang suka merusak itu Tenuddin itu. Tenuddin itu memang selalu bikin masalah. Iya. Bikin masalah terus itu. Sebenarnya saya kurang respect sama Nuddin itu. Sebenarnya kalau Nuddin itu kadang-kadang suka bantu, tapi memang ngeselin. Yang paling ini Rusdi. Kalau bicara Rusdi, bro. Wes capek. Tapi ini ada tapinya. Jadi setiap manusia punya kekurangan pasti ada kelebihannya. Apa kelebihannya si Rusdi? Kelebihannya dia selalu punya nomornya orang-orang. Itu kelebihannya. Intel aja nggak punya ya? Iya, Intel aja nanya ke dia. Itu kelebihannya Rusdi. Allah. Ya, semoga aja lah mendapatkan rahmat, hidayah. Semoga aja ada keturunannya.
Oh. Maksudnya itu Kalau Hidayah nggak akan masuk ke dia. keturunannya banyak, cuman jangan sampai sifat dan itunya lah, jangan sampai ada yang niru. Mudah-mudahan ya. Ya pokoknya patut disyukuri. Bayangin antum dari Satpol PP sekarang sudah ada di Eropa ya, Alhamdulillah, alhamdulillah. di Rusia ini. Gimana sebenarnya? Apa keberadaan antum sini liburan atau memang ada bisnis di sini? Alhamdulillah liburan. Liburan nggak pure liburan, tapi yang saya pikirkan sampai saat ini 2 hari lagi pulang. Apa yang saya pikirkan? Ayo, tebak. Apa? Nggak bisa beli tiket pulang. Itu yang kita pikirkan. Padahal saya ke sini, otang beli tiket. Gimana baliknya ini kita? Nah itu bro, sebenarnya saya itu ya, inilah kelemahannya orang-orang kita, ya terutama saya pribadi. Kita itu berangkat, saya pribadi, saya nggak mau berbicara orang lain. Ya, nggak usah bawa orang. Iya, saya berangkat ke sini. Mau ketang kucing. Bukan gitu. Saya berangkat ke sini itu bukan semata-mata karena liburan, hanya karena pengen dibilang wow. Flexing lah. Flexing. Ternyata sampai ke sini. Saya nggak punya apa-apa bro sebenarnya. Saya sudah merhatikan dari pertama Pak. Kalau outfit dari atas oke lah masih bisa ini. Cuman sarung tangan kok lubang gitu. Lu berlubang gitu. Enggak, ini ada alasannya kayak gini. Satu, menyesuaikan harga dan budget. Oh itu lebih murah kalau ada lubangnya. Kalau ini kalau didolarin sekitar $150. Kalau yang nggak berbolong itu ada yang $470. Selisih jauh ya. Berhubung budget sudah pas-pasan, jangankan cuma beli ini. Yang saya pikirkan sampai saat ini kan udah saya kasih tahu. Diulang nih. Jangan apa? Tiket ulang belum dapat. 2 hari lagi ya tuh. 2 hari lagi. Terus untuk tempat tinggal kira-kira kita aman ini belum? Atau sampai hari ini kita nih? Abang Bung 2 hari kita. Gimana ini? Sedangkan ini bentar lagi harus ada perpanjangan tempat ini bro. Gimana terus ini? Ya, makanya cuaca dingin. Tolonglah antum di sini gak usah balik ke rumah dulu. Dia disuruh anu. Anggaplah dikorbankan, dijadikan anu. Tapi saya heran ya. Kemarin saya sempat keluar kompleks sini. Sempat beli minuman. Ada salah satu tempat itu desanya namanya itu Kampung Sabe. Kampung Sabe. Bahasa Rusianya gitu? Iya, Kampung Sabe. Loh, kok bisa ada Kampung Sabe ya? Oke. Di desa saya, di kampung saya, di Madura itu. Itu namanya Kampung Sabe juga. Ada Kampung Sabe? Ada. Oh, itu mungkin saudara masih. Ada ikatan silaturahmi yang kuat. Tapi memang ini bro, jadi saya pernah baca salah satu artikel, di situ ada menyebutkan salah satu kota di Australia itu ada salah satu tempat, mungkin desa atau apa gitu, Madures. Oh, di sini? Di Australia. Di Australia, Madures. Itu pasti di situ ada dulu itu ya. Sepertinya dulu ada. Ada ya. Ada. Terus apa lagi? Bahri. Bahri apa Wahri? Wahri. Kalau Wahri itu ponakannya ada teman saya Mahmudi. Oh ya. Duh, antum bicara Mahmudi. Ini kan kondisi kita sedang mepet nih. 2 hari lagi kita harus balik, tiket belum ada, tempat tinggal juga belum kita bayar. Kita dengar Mahmudi, saudara teman kita, kawan kita itu sedang sukses loh. Alhamdulillah dia punya bisnis. Mahmudi siapa itu? Jangan-jangan teman kita juga ini? Iya, itu Mahmudi siapa lagi? Mahmudi Rusdi bukan? Sama enggak? Pasti sama. Iya. Landing dia ternyata bro. Landing di Saudi. Sudah berkembang sekarang. Tapi dia akalnya licin. Ya Allah, dia itu bisnisnya sekarang apa namanya? Ekspor impor. Tahu nggak apa yang diekspor dari Madura?
Cabe. Masya Allah. Kirim ke Rusia. Jadi selain dia handling juga bisnisnya di dalam ini ya, ekspor impor apa impor? Ekspor impor apa gimana ini? Ya dia mengekspor dari eh, Madura dari Indonesia ke Moskow ini Cabe, cabe. diimpor lagi cabe ke Indonesia. Berarti dibalik. Karena tak maju. Rusia gak ada orang makan banyak. Bisa jadi. Boleh juga. Oh, Bisnisnya bisa, dia. iya. Jadi kalau Mahmudi itu gak penting sukses apa sukses misalnya, yang penting ada pergerakan gitu. Masuk. Nah, kebayangkan kontainer cabe yang dikirim dari Madura ke Rusia dan dikembalikan ke Madura itu kan butuh waktu. Cabe itu tegak apa, Pak? Berarti itu ekspor impor ke sana itu nyampe ke Rusia kemana? Kembali lagi ke Indonesia. Enggak, diimpor kemana? Ke Indonesia lagi. Ke Rusia, ke negara lain. Enggak, Jadi nyampe ke negara itu, dibuka kontainer, nah, digium, tutup dan lagi. dikirim lagi. Iya, gitu. Berubah. Berubah. Jadi memang yang ditunggu perubahannya itu. Kan dia di saat Cabe itu sudah tersentuh kota Rusia atau kota Moskow ini, dia akan menjadi apa ya istilahnya perkembangan yang drastis gitu. Iya, pas baliknya ke Madura itu titik tekos. Nah, dia buka ternak tekos sekarang. Iya, dibuat jus katanya sekarang. Tapi memang dengar-dengar sih kebutuhan tikus itu di Cina sangat-sangat. Oh, berarti diekspor lagi ke Cina. Ke Cina. Katanya sih dibuat obat. Obat apa itu? Masuk angin? Enggak. Tambah gila. Oh, orang Cina banyak pengen gila. Iya. Saking cerdasnya mungkin. Saking cerdasnya. Hebat ya. Bisa-bisa besok lusa Cina ini bukan hanya mobil listrik loh. Pakai tekos listriknya. Coba gimana ini nanti? Sebentar kita biar nggak terlalu terbebani dengan agenda kita balik ke tanah air ini. Yang mau saya bahas bagaimana saudara-saudara teman-teman kita di kampung. Sudah sukses semua. Ya, sepertinya sih kalau saya perhatikan di dunia di media teman-teman yang sedikit-sedikit mereka itu posting di WA, posting di statusnya. Sepertinya sih pada sukses. Sukses nganggur. Tidak ada kegiatan ya. Tapi herannya loh, contoh kecilnya mereka itu sukses nganggur tapi masya Allah di kayak ngerokok lah, hal-hal kecil. Masya Allah di atas rata-rata dia. Apa rata-ratanya? Masa harus dikasih tahu terus? Iya. Tapi dengan adanya program MBG itu banyaklah yang terlibat di Indonesia ini untuk bisa punya pekerjaan. Jadi semua itu bisa berkembang lagi. Makanya kita berdoa. Saya juga terakhir dapat info di kampung adanya program MBG itu positifnya bisa merekrut teman-teman atau saudara-saudara yang pada nganggur. Sekarang ada sekitar 1.500 yang direkrut untuk menjadi mungkin pelayan ataupun ya intinya di bidang itu. Loh bukan tukang joget loh. Ada tukang joget bukan? Ada tukang joget. Goyang-goyang sedikit gitu. Ada. Ada juga yang nyanyi. Ada yang nyanyi juga. Bagus MBG ini ya. Maksudnya mengorbitkan banyak kreativitas gitu ya. Alhamdulillah. Di sana juga ada salah satu penggerak para pemuda. Kamu tahu nggak namanya Alianto? Nggak asing namanya itu. Nggak pernah asing. Karena Ali itu ada di mana-mana. Yantonya itu yang mahal. Oh iya. Yantonya yang saya tahu ya. Alianto cuma satu orang itu ya. Gimana Alianto itu? Nah, beliau itu salah satu penggagas atau penggerak para pemuda. Ya, kebetulan dia itu memang pinter
cari saudara-saudara atau teman-teman di bidangnya. Kalau menurut Alianto, oh ini nih, si Bahar bagian di bidangnya, hobinya nyuci mobil. Oh, digerakkanlah di bidangnya. Ada salah satu nama si A, bidangnya suka tidur. Taruh, Sakit juga. pasti dalam kamar itu. Ya kalau di dalam kartu, bukan tidur. Aja guys. Jadi Masya Allah Bang Alianto itu. Sekarang ada di atas. Atas mana? Di atas rumahnya. Enggak, beliau Saya butuh bantuan ini sebenarnya ke sini juga. Saya melihat wanita-wanita Moskow ini cukup menarik lah. Cantik-cantik, putih-putih. Saya punya kawan, dia minta dicarikan pasangan yang sekiranya putih tidak bisa hitam, kurus tidak bisa gemuk, tahu. gitu. Kira-kira ada nggak spek-spek gitu di sini? Tunggu, pasangan yang putih nggak bisa hitam, hitam nggak bisa putih nih. Terus Apa? Bunglon apa? kurus nggak bisa gemuk, kurus nggak bisa gemuk. Kurus nggak bisa gemuk. Ya, tinggi nggak bisa. Kayaknya gemuk nggak bisa kurus. Nah itu, aduh. Ya itu kira-kira ada nggak menurut Antum di sini? Ada. Jadi kita kasih solusi untuk datang ke sini aja. Sudah. Tapi tolong sampaikan, tiketnya harus PP. Jangan seperti kita. Aduh ya Allah, alhamdulillah. Pokoknya patut disyukuri lah semua. Tapi sebenarnya bicara ini ya, saya juga bingung ini nanti mau pulangin gimana ya, tiket belum ada. Ini sampai jam berapa kita bisa di? Tapi sepertinya saya nanti ini, biarlah nanti saya koordinasi sama si Bro Korsid ini. Sepertinya saya pulang sama Bro Korsid ini. Antum enak punya Bro Korsid. Saya paling naik Gojek ke Guswanto. Nah, cuman kan nih Rusia Guswanto kan baru juga. Itu terakhir silakan. Dianterin kemana kita ini? Silakan, siapa tahu nyasar kemana-mana. Aduh ya Allah. Jadi antum naik Korsid ya? Bukan naik Korsid, bareng Korsid. Aduh ya Allah. Saya kalau tapi ya alhamdulillah ya. Pokoknya saya kalau ingat Korsid itu, antum tahu kawan kita yang namanya Maimunah, setiap naik mobil Korsid hamil, mual. La ilaha illallah. Karena katanya Maimunahnya mama sama. Mina. Oh. Maimunah siri. Ya. Saya pikir Maimunahnya mama Sarah, soalnya hampir sama. Itu selalu mual bareng Korsid. Karena PKP-nya ngokos. Makanya Kak Siri kemarin tempuruan. Ya. Dikira hamil, soalnya udah berapa bulan nggak pernah tidur bareng. Tapi kok hamil gitu ya? Mual-mual. Ternyata kayak PKP ditanya, kamu nih hamil sama siapa? Mau muntah-muntah? Enggak, Kak. Saya baru keluar dari taksinya Korsid. Diperkosa gitu. Tembek kepeng. Ngokos. Tapi alhamdulillah udah reda. Udah aman. Karena selain ngokos ada hili, Pak. Allah ya, Dik. Jadi kan antum pernah bilang saya kalau naik mobil Korsid pakai masker. Tembus, Pak, tembus. Tembus banget. Jadi saya bilang pakai panci itu. Ya alhamdulillahnya dia datang ke Rusia. Korsid sih. Kamu ini umur berapa, Bro? Kok sudah pikun? Tadi kan saya udah bilang dia mau nyusul. Orang mana sih dia? Bangla. Oh, pantesan. Saya nggak apa-apa. Datang ke Rusia tuh nggak apa-apa. Cuman kalau saya ketemu di Saudi sudah musuhan dah. Sudah gak kuat. Kalau di sini karena cuaca dingin ya. Cuaca dingin, nggak begitu menyebar ya. Menyebar. Tapi kan nanti ini kan antum dijemputnya perjalanan jauh nih. Nah, itu yang saya pikirkan. Saya kasih usul 24 jam dari kemarin saya mikir, ya Allah, berdua sama Korsid. Kalau saya ada ide. Gimana? Tidur di bagasi, Pak. Ketempes aku. Maaf. Keluar igu saya.
Silakan.